Dilansir dari kompas.com, Suroto berusia 49 tahun, warga desa Suruwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, diamankan polisi usai membentangkan poster ke arah Presiden Jokowi pada Selasa 7 September 2021 lalu. Ia dilepaskan setelah berada di kantor polisi sekitar 4 jam. Suroto bercerita, ia masuk ke Polres Blitar sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan dilepaskan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menurut peternak ayam tersebut, penyidik kepolisian mengajukan cukup banyak pertanyaan, mulai tempat ia menulis poster hingga tujuan membentangkan poster. Kalau interogasinya saja mungkin sekitar 2 jam, termasuk proses saya menandatangani 3 salinan berkas BAP atau berita acara pemeriksaan, ujar dia saat ditemukan di rumahnya pada Kamis 16 September 2021 kemarin. Selama menjalani pemeriksaan, Suroto mengaku sangat tertekan. Ia sempat berpikir akan dihukum karena aksinya yang membentangkan poster ke arah presiden. Usai diperiksa, Selasa malam Suroto pulang seorang diri. Saat itu ia masih diselimuti rasa ketakutan dan masih syok. Saya betul-betul ketakutan malam itu ketika harus pulang seorang diri, terang Suroto. Tiba di rumah, perasaan ketakutan belum juga hilang. Ia lebih banyak di rumah, namun ia pernah beberapa kali keluar dari rumah untuk sembunyi. Hal itu ia lakukan karena mendengar kabar dari rekannya sesama peternak jika polisi menanyakan keberadaannya. Ia juga kembali sembunyi di rumah temannya saat polisi menghubungi adik-adik Suroto untuk menanyakan keberadaan peternak ayam petelur itu. Saya takut dijemput polisi, makanya saya sembunyi saja di rumah, tidak kemana-mana, ujar dia. Setelah aksinya, Suroto diundang ke istana untuk bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan pada Rabu 15 September 2021 lalu. Saat bertemu Jokowi, ia menjelaskan bahwa tulisan lengkap pada posternya bertulis, "Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar, telur murah." Suroto mengatakan aksinya kala itu merupakan bentuk spontanitas atas kondisi mencekik yang dialami peternak ayam petelur karena harga jagung untuk pakan begitu tinggi. Di saat bersamaan harga jual telur rendah. Persoalan itu sudah sempat dibawa Suroto dan Asosiasi Peternak Ayam Petelur dalam audiensi dengan pihak Kementerian Pertanian, namun masalah tersebut menemui jalan buntu. Kita produksi telur saja seumpama 100% itu masih rugi. Sedangkan telur enggak bisa keluar, numpuk di kandang itu, kata Suroto. Dengan peliknya situasi, Suroto pun berinisiatif melakukan aksi membentangkan poster. Namun ia tidak pernah menyangka aksinya itu berujung pada pertemuannya dengan presiden di istana. Kalau saya ndak nekat membentangkan poster, ini pasti ndak akan ditanggapi. Dalam artian, saya percaya ini ndak sampai ke Pak Jokowi, kata Suroto. Saya percaya satu-satunya orang di Indonesia pada saat ini yang bisa menolong peternak ia hanya Pak Jokowi, tuturnya. Selain itu, dilansir dari detik.com, Suroto tak menyangka bakal diundang langsung bertemu Jokowi. Dia menuturkan sebelumnya telah melakukan beberapa upaya untuk memberitahukan kondisi yang dialaminya. Saya nggak berpikir seperti itu untuk ada dialog karena spontanitas. Para ketua asosiasi, ketua koperasi juga sudah mencoba untuk koordinasi dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas Pertanian setempat, kemudian minta audiensi sama Kementerian Pertanian, tapi yang menemui ternyata cuma Dirjen PKH-nya, jadi ndak bisa memberikan solusi. Sedangkan kita terjepit posisinya, usaha itu nggak bisa jalan, kata Suroto.
Kita produksi telur aja umpama 100% itu masih rugi, sedangkan telur nggak bisa keluar numpuk di gudang kandang itu. Makanya saya punya inisiatif, kalau saya tidak nekat membentangkan poster, pasti tidak akan ditanggapi. Dalam artian saya percaya ini nggak nyampe ke Pak Jokowi, sambungnya. Suroto mengatakan Jokowi justru berterima kasih atas aksinya membentangkan poster. Kalau nggak ada kamu yang membentangkan poster, saya nggak akan tahu kondisinya di bawah, karena laporan anak buahnya itu nggak nyampe di atas, tuturnya. Dia juga mengaku meminta maaf kepada Jokowi serta menjelaskan isi dan maksud poster tersebut kepada Jokowi. Awalnya saya ketemu, saya meminta maaf kepada Pak Jokowi atas apa yang telah saya lakukan dengan membentangkan poster. Sekali lagi, poster itu tulisannya begini, Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar, telur murah, itu yang lengkap, tuturnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selanjutnya mengeluarkan telegram berisi arahan kepada jajarannya agar menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat secara humanis ketika Jokowi melakukan kunjungan ke daerah. Arahan itu disampaikan menyusul 3 insiden yang terjadi ketika Jokowi berkunjung ke daerah. Saya mau menyampaikan arahan Pak Kapolri berkaitan dengan adanya beberapa kejadian saat kunjungan Presiden RI ke beberapa wilayah, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi pada Rabu 15 September lalu. Berikut ini beberapa poin arahan Kapolri agar pihak kepolisian lebih humanis. Yang pertama adalah bahwa setiap pengamanan kanker agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif. Yang kedua, apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumunan untuk sampaikan aspirasinya, sepanjang dibenarkan undang-undang, maka tugas pengaman hanya mengawal rombongan tersebut agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Poin yang ketiga adalah untuk menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dikelola dengan baik, sehingga misal ada kegiatan misal dari kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada sekelompok masyarakat yang akan sampaikan aspirasinya, dan kita siapkan ruang itu sehingga aspirasi itu dapat tersampaikan dan dapat dikelola dengan baik. Poin yang terakhir adalah apabila ada kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya agar dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi itu tidak mengganggu ketertiban umum. Secara humanis kita sampaikan agar masyarakat tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Semuanya kita kelola dan semuanya kita kawal sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar.